皆さん、こんにちは。これから日本語の授業を勉強します。Watashi wa Yuli desu. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pola kalimat dasar bahasa Jepang yang udah kita pelajari minggu lalu. Akan saya tambahkan 2 dasar pola kalimat lagi yang biasanya juga dipakai di kehidupan sehari-hari percakapan orang Jepang gitu. Nah, apa aja itu? Yang pertama ada wa bi desu ka, si desu ka. Jadi di sini dia menanyakan sesuatu benda A, ini apakah dia B atau C. Jadi dia nanya hal yang masih membingungkan untuk dia gitu. Nah, untuk A masih merupakan subjek dan B-nya juga merupakan objek satu yang ditanyakan. Terus yang C itu yang objek kedua yang ditanyakan ininya apa solusinya gitu. Nah, terus wa-nya masih sama, wa-nya artinya adalah, terus deska di sini dia menanyakan gitu ya. Karena ini adalah kata tanya jadi kita pakai deska. Nah, coba kita lihat Reibung, yaitu contoh kalimatnya. Pertama, Anata wa Yamada-san desu ka, Honda-san desu ka? Apakah kamu adalah Yamada atau Honda? Jadi, ini nama orang ya. Jadi, namanya itu apakah dia Yamada atau Honda gitu. Terus contoh kedua, Kanojo wa Nihonjin desu ka, Kankokujin desu ka? Apakah kamu adalah orang Jepang atau orang Korea? Jadi, kanojonya maksudnya adalah dia untuk perempuan. Jadi di sini dia nanya orang ini orang Jepang apa orang Korea gitu. Soalnya mungkin kan face-nya mirip gitu. Jadi pertanyaan ini deska ini disebutkan keduanya, 2 kali ya deskanya, disebutkan 2 kali. Terus contoh ketiga, Arewa remoto desu ka, keitai desu ka? Apakah itu remote atau HP? Mungkin kan kayak HP zaman dulu banyak pencetannya gitu kan. Nah, itu mungkin dia nanya ini remote atau HP gitu. Nah, terus kore wa inu desu ka, okami desu ka? Ini kore itu artinya ini. Inu artinya anjing, okami artinya serigala. Apakah ini adalah anjing atau serigala gitu. Nah, ini biasanya sering banget pola kalimat ini sering banget dipakai para turis ya. Jadi misalnya dia mau make sure ada misalnya ini jinja atau ini jinja. Jinja itu kuil untuk orang Shinto atau satunya Otera atau Otera gitu kan. Otera itu kuil untuk orang Buddha. Ini jinja atau ini jinja atau Otera. Korewa jinja desu ka? Otera desu ka? Gitu kan. Jadi memang pola kalimat ini umum banget dipakai untuk para turis gitu. For asking penjelasan yang lebih lanjut gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh penggunaan lain untuk ewa bi desu ka, si desu ka. Yang pertama ada ano hito wa onna desu ka, otoko desu ka? Apakah orang itu perempuan atau laki-laki? Onna di sini perempuan, otoko itu laki-laki. Kalau onna noko berarti anak perempuan. Otoko noko berarti anak laki-laki. Ko itu artinya anak. Dari kata kodomo. Kemudian, Mika-san wa chugakusei desu ka? Kokousei desu ka? Chugakusei itu artinya siswa SMP. Kokousei itu artinya siswa SMA. Sei itu siswa. Chugaku itu SMP. Koko itu SMA. Jadi kalau chugakusei artinya siswa SMP. Kokousei artinya SMA. Nah, di sini ada koko, tulisannya kou, tapi bacanya o-nya 2. Koko, kokousei desu ka? Gitu ya. Selanjutnya, kore wa ichi desu ka, shichi desu ka? Apakah ini adalah angka 1 atau angka 7? Nah, jadi angka 1 dan 7 penulisan orang Jepang itu dia satunya tuh 1 gitu. Kayak ya mirip ya, angka 1 dan 7 itu mirip.
Kalau orang Indonesia kan biasanya dikasih garis untuk angka 7-nya gitu kan. Nah, kalau orang Jepang itu enggak. Terus juga pengucapan ichi dan shichi itu mirip. Jadi kadang orang salah dengar gitu kan. Jadi ichi desu ka, shichi desu ka gitu. Dia untuk tashikameru, untuk make sure, untuk tashikameru, untuk memastikan lagi kalau itu adalah ichi atau shichi. Terus selanjutnya, kore wa sashimi desu ka, sushi desu ka? Ini sashimi atau sushi. Nah, banyak yang bingung. Sushi dan sashimi itu sebenarnya adalah berbeda, tapi mirip ya. Biasanya sushi itu pasti ada nasi di bawahnya atau di dalamnya, atau dia di wrap sama nasi. Itu sushi. Kalau sashimi itu bener-bener ikan atau olahan laut yang mentah gitu kan. Nggak ada apa-apanya. Sashimi itu biasanya ikan, taco tuh, gurita, squid, cumi-cumi, terus itu sih biasanya. Nah, kalau sushi biasanya tuh dia ada macam-macam, banyak lagi, udah dibentuk-bentuk, itu jadinya sushi. Kalau sashimi itu biasanya dia raw, mentahan gitu ya. Terus, anata wa ureshi desu ka, kanashi desu ka? Ureshi desu ka? Itu senang. Kanashi itu sedih. Ureshi, aku senang. Kanashi, sedih. Apakah kamu lagi senang atau sedih? Mungkin di sini dia nanya temannya, mungkin mukanya datar aja gitu kan. Jadi dia nanya, kamu tuh senang apa sedih sih gitu. Ureshi desu ka? Kanashi desu ka? Gitu, dia memastikan. Tashikameru. Selanjutnya, pola selanjutnya, wabi desu, shimobi desu. Nah, di sini ada suatu pernyataan A. Kemudian ada satu lagi pernyataan B. Nah, kedua pernyataan ini sebenarnya sama maksudnya. Jadi di sini ada kata mo. Mo ini sebenarnya partikel. Partikel artinya juga. Untuk A masih subjeknya, B yang objek 1, C yang objek 2. Selanjutnya diakhiri dengan des. Kalau kalau dia memang sama-sama positif. Kalau misalnya sama-sama negatif, ganti aja desnya dengan dewa arimaseng atau ja arimaseng. Dewa arimaseng dan ja arimaseng sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Oke. Nah, kita masuk ke contoh kalimat pertama. Keiko-san wa sensei desu. Yuki-san mo sensei desu. Keiko adalah guru, Yuki juga guru. Jadi di sini sama-sama objeknya adalah guru, tapi subjeknya beda. Subjeknya di sini kan Keiko sama Yuki, gitu ya. Tapi objeknya sama. Objeknya adalah sensei. Kemudian lanjut, neko wa kawaii desu. Usagi mo kawaii desu. Neko itu kucing, kawaii itu imut. Neko itu kucing itu imut. Usagi juga imut. Kelinci juga imut. Gitu ya. Selanjutnya, sushi wa oishii desu. Ramen mo oishii desu. Ramen. Sushi itu enak, ramen juga enak. Nah, ramen ini banyak yang bacanya ramen. R-nya tuh kayak menyebutkan R cadel gitu ya. Jadi R-nya orang Jepang itu ra. Kayak kalian letakkan lidah kalian di atas langit-langit atas, di belakang gigi. Ra. Ramen. Nah, ramen itu ramennya orang Jepang itu dia ngomongnya bisa ramen, tapi banyak juga yang ngomongnya ramen. Akhirannya eng. Nanti akan saya jelasin ini ya, hatsuongnya orang Jepang di video selanjutnya insyaallah. Selanjutnya, oka-san wa yasashi desu, oto-san mo yasashi desu. Oka-san ibu saya orangnya baik hati. Oto-san juga orangnya baik hati. Gitu. Jadi ini menyebutkan sesuatu yang sama. Jadi kalau dia sama-sama negatif, misalnya ya, Keiko-san wa
sensei ja arimasen. Yuki-san mo sensei ja arimasen. Jadi kalau dia udah ada mo nih, dia tuh harus ngikutin kata yang sebelumnya. Gitu ya. Terus, neko wa kawaii ja arimasen. Usagi mo kawaii ja arimasen. Harus sama-sama negatif karena ada kata mo juga. Oke, sama seperti bahasa Indonesia juga berarti memiliki arti yang sama. Kemudian ada contohnya. Yang pertama, ano hito wa nihonjin desu. Kare mo nihonjin desu. Orang itu ano hito. Ano itu, hito itu orang. Ano hito, orang itu wa nihonjin desu. Orang Jepang. Kare mo nihonjin desu. Kare ini apa ya? Dia laki-laki ya. Di sini saya ngartiinnya juga udah pakai dia aja tanpa ada embel-embel dia laki-laki. Kemudian Mika-san wa kokousei desu. Hiro-san mo kokousei desu. Mika adalah siswa SMA. Hiro juga siswa SMA. Mika dan Hiro ini nama orang. Kore wa hiragana desu. Sore mo hiragana desu. Kore wa hiragana desu. Sore mo hiragana desu. Ini adalah huruf hiragana. Sore mo hiragana desu. Yang itu juga huruf hiragana. Jadi kore itu artinya ini, sore itu. Sore itu. Itu yang bendanya dekat. Contoh selanjutnya. Kore wa sashimi desu. Ini adalah sashimi. Are mo sashimi desu. Yang itu juga sashimi. Gitu. Are ini untuk itu yang jauh. Sore itu dekat. Are itu jauh. Nanti saya jelasin maksud dari ini itu dekat ini bagaimana. Watashi wa ureshi desu. Saya senang. Anata mo ureshi desu. Kamu juga senang. Oke, ini adalah contoh dari kata pola kalimat yang umum banget dipakai di kehidupan sehari-hari Jepang. Ini juga kalian bakal temuin nanti kalian di kelas 11, di kelas 12 juga. Nanti bakal banyak banget kalian temuin. Begitu. Nah, saya punya contoh percakapan. Di sini penggunaan des, dewa arimasen, deska, mo. Di sini ada semua. Oke, coba kita dengarkan. Yang ini ngomongnya saya sendiri, jadi mungkin suaranya mirip-mirip. Tapi saya berusaha banget untuk tidak mirip ya. Oke, kita dengarkan. Ohayo Hana-chan. Ohayo Mika-chan. O genki desu ka? Aikawarazu genki desu. Ano hito wa dare desu ka? Kochira wa Dini-san desu. Dini-san, ziko shoukai kudasai. Hajimemashite. Watashi wa Dini desu. Indonesia jin desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite, Dini-san. Yoroshiku ne. Watashi wa Hana desu. Hana-san wa kokosei desu ka? Hai, watashi wa kokosei desu. Dini-san wa? Watashi mo kokosei desu. Hana-san wa 1年生ですか ?2 年生ですか Watashi wa 2年生です。私もです。じゃあ、明日学校で会いましょう。また明日。また明日。Nah, begitu. Kalau mau diulang lagi, silakan ulangi back lagi videonya. Saya mau coba langsung ke artinya saja ya. Di sini artinya. Tadi yang ohayo, Hana-chan, ohayo. Ohayo tadi di sini karena dia teman, jadi pakainya selamat pagi gitu kan. Selamat pagi dia pakai ohayo aja, nggak pakai ohayo gozaimasu. Kemudian ada ogenki desu ka? Ogenki desu ka? Ogenki desu ka itu artinya apa kabar? Oke. Kemudian ada kata aikawarazu genki desu. Aikawarazu tuh seperti biasanya aja gitu ya. Genki desu, aku baik-baik aja. Genki desu itu udah jawaban yang untuk reply dari ogenki desu ka, balesnya pakai genki desu gitu. Kalau aikawarazu ini cuma tambahan gitu aja ya. Kemudian ano hito wa dare desu ka? Orang itu siapa? Ano hito wa dare desu ka? Dare itu adalah siapa. Gitu ya. Ano hito wa dare desu ka? Kemudian kochira wa Dini desu. Dini-san, ziko shokai kudasai. Silakan perkenalkan dirimu. Ziko shokai kudasai. Silakan perkenalkan dirimu. Kemudian
Hajimemashite, salam kenal. Watashi wa Dini desu. Aku adalah Dini. Ini Indonesia Jin desu. Aku adalah orang Indonesia. Senang berkenalan dengan kamu. Apa tadi? Yoroshiku onegai shimasu. Kemudian Hana-san balasnya Hajimemashite Dini-san. Yoroshiku ne. Nah, di sini dia tidak pakai dozo yoroshiku onegai shimasu karena dia ini momennya lagi sesama teman dalam keadaan yang casual gitu kan. Jadi dia pakai yoroshiku ne. Nah, kata ne di sini itu artinya ya gitu. Biasanya ne ini sering banget diucapkan oleh orang Jepang, terutama perempuan itu pakai ne, itu dia sering banget. Terus watashi wa Hana desu. Hana ini nama orangnya ya. Terus Hana-san wa kokosei desu ka? Si Dininya tanya begitu. Apakah Hana seorang pelajar SMA? Ya, aku siswa SMA. Hai, watashi wa kokosei desu. Dini-san wa. Nah, di sini ada kata Dini-san wa. Nah, dia itu nggak pakai Dini-san wa do desu ka? Sebenarnya begitu ya panjangnya. Dini-san wa do desu ka? Harusnya seperti itu. Tapi kenapa dia langsung pakai Dini-san wa? Betul, karena ini adalah momennya casual, jadi dia nggak pakai yang do desu ka gitu. Nah, terus watashi mo kokosei desu. Aku juga siswa SMA. Watashi mo kokosei desu. Nah, terus dia nanya lagi nih, apakah Hana siswa kelas 1 atau siswa kelas 2? Berarti ini pakai yang desu ka 2 tadi ya. Berarti Hana-san wa 1 nensei desu ka? 2 nensei desu ka? 1 nensei artinya kelas 1. 2 nensei artinya kelas 2. Aku siswa kelas 2. Watashi wa 2 nensei desu. Watashi mo desu. Aku juga. Nah, juga watashi mo desu. Nah, itu juga bisa dipakai di percakapan yang seperti ini. Kemudian, nah, ayo kita ketemu lagi di sekolah gitu ya. Ja, mata ashita. Gitu. Terus dia jawabnya mata ashita. Nah, seperti ini adalah contoh percakapan yang menggunakan pola-pola kalimat yang udah kita pelajari. Ada 5 pola kalimat kan? Ada des, ja arimasen, deska, terus deska, kemudian ada pakai mo. Di percakapan ini sudah memiliki semuanya. Oke? Nah, karena itu saja pola kalimat dasar yang bisa saya sampaikan. Nanti akan ada beberapa video lagi tentang penjelasan-penjelasan pola kalimat bahasa Jepang yang lain. Nah, ja, kyou wa kokomade. Minasan domo arigatou gozaimashita.